Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Morowali, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali dan bersama dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia DPC Kabupaten Morowali yang adalah juga Kepala Desa Geresa Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, yaitu Bapak Asnan Asad SP. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Ini saya lihat pulang dari Jakarta tambah ganteng Bapak ini. Ya. Tambah fresh, tambah ganteng, tambah ceria. Alhamdulillah. Berapa hari di Jakarta Pak Kades? Kami di Jakarta kurang lebih 5 hari. 5 hari ya? 5 hari. Terhitung berangkat dengan... Ya, berangkat sama hari pulang. Ini lagi banyak isu soal keberangkatannya teman-teman kepala desa ke Jakarta. Banyak desas-desus yang menyebutkan inilah, itulah, dan hal-hal lainnya. Termasuk soal katanya ada yang terlantar segala macam, biaya hotel yang apa segala macam. Terus di salah satu isu yang paling santer adalah soal spanduk acara. Yang katanya ada spanduknya Pak Rahmansyah Ismail yang sudah bukan penjabat bupati lagi, tapi spanduknya ada di lokasi acara. Saya ingin Pak Kades mengklarifikasi satu persatu isu itu. Kita mulai dari sebenarnya kegiatan itu kegiatan apa? Ya, pertama kegiatan itu adalah kegiatan bimbingan teknis oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Morowali. Yang kedua dengan Ketua BPD se-Kabupaten Morowali. Terkait persoalan isu baliho misalnya, yang kemudian ini menjadi sorotan publik di Kabupaten Morowali. Pertama saya ingin menyampaikan di tempat ini adalah soal baliho itu. Yang pertama adalah baliho yang kemudian terdapat di kegiatan kami, ini tidak pernah kami lihat dengan kasat mata bahwa ada baliho Pak mantan PJ Bupati Morowali, yaitu Pak Rahmansyah di tempat itu. Itu yang ada adalah baliho PLH Pak Sekda, Pak Yusman Mahbub yang ada di kegiatan tersebut. Itu yang kami lihat di acara BIMTEK pada saat pembukaan maupun sampai pada penutupan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Itu masih ada terpasang baliho Pak Sekda, Pak Yusman. Itu yang ada yang kami lihat hari ini. Tapi ada gambar yang beredar? Itu tidak benar. Saya tidak tahu sebelum kami datang, tetapi pada intinya setelah pembukaan, kami cek ruangan pada saat pelaksanaan pelatihan, kami cek itu tidak ada baliho Pak Rahmansyah. Yang ada baliho Pak Sekda sebagai PLH Bupati Morowali. Tapi selama acara berlangsung di lokasi acara, apakah Pak Rahmansyah pernah hadir di lokasi itu atau tidak? Tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Tapi foto-foto yang beredar yang bersama-sama dengan Rahmansyah Ismail itu di luar acara? Iya, waktu itu saya yang dihubungi oleh teman-teman dari link daripada ini, Pak Rahmansyah, bahwa Pak Bupati untuk kemudian mau bersilaturahmi dengan teman-teman Kades dan seluruh ketua-ketua BPD. Nah, waktu itu kami menyampaikan ini bisa jadi kita kemudian bertemu, terus kemudian kita silaturahim dengan Pak mantan pejabat 01 di Kabupaten Morowali. Kan tidak ada salahnya kalau kemudian Kades kemudian diajak silaturahmi untuk kemudian bertemu dengan Pak mantan Bupati. Siapapun itu, ketika kemudian statusnya ingin bersilaturahmi kan wajar-wajar saja. Nah, pertemuan itu pun kita laksanakan di luar daripada tempat yang telah disediakan oleh panitia. Kami pun makan bersama dengan beliau itu di luar daripada schedule panitia. Artinya bahwa secara resmi tidak ada kaitannya pertemuan teman-teman kepala desa dengan Pak Rahmansyah dengan BIMTEK. Iya, sama sekali tidak ada kaitannya. Justru itu di luar jadwal BIMTEK. Iya, BIMTEK. Justru malah kami bersyukur kami dipertemukan dengan Pak Bupati, mantan Bupati Pak Rahmansyah, untuk kemudian
beliau menyampaikan kepada kami, teman-teman Kades tetap fokus untuk kemudian bekerja sebagai kepala desa. Tidak usah pusing dengan isu-isu yang ada di Kabupaten Morowali. Kades tetap fokus sebagai tugas dan fungsi sebagai kepala desa. Seperti itu. Ya. Baik Pak Kades, sebelum kita lanjutkan obrolan kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gapai, bersama Ketua Abdesi Kabupaten Morowali, Bapak Asnan Asad, Kepala Desa Giresa. Pak Kades, berarti lanjutan yang tadi ya Pak Kades, pertemuan-pertemuan dengan Pak Rahman Syah Ismail, kayak ada di suatu rumah itu ketemu, apalah lain sebagainya, itu sudah agenda, bukan lagi agenda BIMTEK ya, itu di luar. Di luar agenda, sampai ada acara makan-makan, betul. Jalan-jalan, apa segala macam, termasuk ke istana negara. Itu ke istana schedule BIMTEK. Baik. Itu saat pertemuan dengan Pak Rahman Syah Ismail itu yang dibahas politik? Tidak ada. Bukan bahas politik? Tidak ada, kita pernah bahas politik terkait persoalan pasangan dengan siapa yang akan calon bupati. Kita ketemu malam itu dengan Pak Rahman Syah. Ini hanya terkait persoalan silaturahmi saja. Beliau ingin bersilaturahmi antara mantan pimpinan dengan bawahan. Kan nggak ada masalah ketika silaturahmi seperti itu. Nah, kita bersilaturahmi terus kemudian malam itu tidak ada pembahasan khusus soal perkembangan perpolitikan di Kabupaten Morowali. Yang ada malah kita makan, saya pun datang paling terlambat waktu itu malam. Karena setelah dari Kemendagri saya langsung balik ke hotel, terus kemudian saya baru menyusul ke PIK, Pantai Indah Kapuk itu. Tempatnya makannya di situ di PIK. Setelah ke sana saya dapat macet terus saya sampai semua teman-teman Kades itu sudah selesai makan. Saya yang paling terlambat, saya makanlah dulu, kemudian cerita dengan Pak Rahman Syah. Tidak ada persoalan cerita soal saya ini mau calon bupati misalnya. Mohon dukungannya teman-teman. Nah, ada cerita seperti itu. Yang ada Pak mantan bupati menyampaikan kepada kami, Pak Kades silakan fokus kepada tugas Pak Kades dan Ketua BPD sebagai pelayan dasar yang ada di Kabupaten Morowali. Jadi Pak Rahman Syah tidak bahas politik ya? Tidak ada bahas sama sekali. Tidak ada pembahasan politik. Berarti murni hanya silaturahmi, bincang-bincang biasa. Betul. Itu. Mungkin lepas kangen ya? Antara mantan atasan dengan mantan bawah. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke, baik. Kemarin BIMTEK ini penyelenggaranya siapa, Pak Kades? Saber Korupsi. Jadi yang selenggarakan Saber Korupsi kerjasama dengan Abdesi. Kerjasama dengan Abdesi. Iya betul. Dinas perannya apa? Dinas tidak masuk ke ranah situ. Dinas. Mereka ini Pak Kades hanya sebagai, kan di Abdesi itu Pak Kades ini sebagai penasehat kami. Penasehat Abdesi. Ya, penasehat Abdesi. Nah, tentu ketika saya bicara soal kelembagaan Abdesi, ya, saya tidak hanya bicara sendiri, kan begitu. Saya bicara pasti ada struktural yang kemudian harus kami bicara dulu, baru kami simpulkan. Nah, di kerjasama dengan Abdesi, dengan Saber Korupsi ini, sejauh-jauh hari kami sudah bicarakan dengan Pak Kades, bahwa ada lembaga yang menawarkan untuk bisa kerjasama. Nah, kerjasamanya harus Abdesi dengan mereka, dengan forum BPD, Abdenas itu. Ya. Nah, terus kemudian, ya, saya pikir kan tidak ada masalah ketika kemudian mereka menawarkan diri untuk kerjasama, dan yang paling penting poinnya adalah selama ini kita BIMTEK, nah orang kerjasamanya kita orang Jawa misalnya, orang Jakarta. Nah, kerjasama dengan orang sesama anak Morowali yang misalnya hidup di Jakarta kan ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau saya pikir, kalaupun kami serahkan kontribusi ke mereka yang atur, kan uangnya
lari-lari ke Morowali juga kan? Artinya penyelenggara kegiatan adalah LSM Saber Korupsi, bukan Dinas Pemdes. Bukan Dinas Pemdes. Bekerja sama dengan Abdesi dan Abdetnas. Betul. Yang peserta kegiatannya adalah dari dua organisasi ini. Iya. Pematerinya adalah dari Saber Korupsi yang hadirkan. Iya. Sumber anggaran kegiatan dari mana, Pak Kades? Kita ini melengket pada dana DBH. Nah, saya hanya mau jelaskan sedikit saja supaya orang tidak berasumsi bahwa semaunya Kades misalnya yang kemudian semaunya Kades untuk menganggarkan hal tersebut, tidak. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa dana ini melengket pada DBH, terus kemudian ini melalui daripada dimusyawarahkan pada saat musyawarah. Nah, dimusyawarahkan, dan saya ingin sampaikan di tempat ini juga bahwa kami ini berangkat ke Jakarta semua minjam duit, Pak. Minjam duit karena anggaran dari DBH itu belum keluar. Tidak ada yang kami sembunyikan pada saat proses pelaksanaan BIMTEK itu. Semuanya terbuka. Makanya seringkali saya menyampaikan kepada Pak Kades bahwa tidak ada yang harus kemudian ditutupi pada saat proses pelaksanaan BIMTEK. Jadi sumber anggaran kegiatan berasal dari dana bagi hasil, bukan dari dana desa. Betul. Bukan dari dana desa. Bukan. Berdasarkan kesepakatan sumber dananya dari DBH, dana bagi hasil. Ya, dana bagi hasil ini kan biasanya eksekusinya akhir tahun ya. Iya, betul, akhir tahun. Nah, makanya teman-teman berinisiatif minjem dulu, ya, seperti itu modelnya. Ya, betul. Terus terkait dengan ada WA yang tersebar waktu itu, yang dimana dalam WA itu ada salah satu poin yang menjelaskan bahwa tiket ditanggung oleh Pak Rahmansyah Ismail. Itu bagaimana? Jadi begini, ya. Saya ingin klarifikasi. Jadi di APBDes itu ada poin, misalnya mulai dari perjalanan sampai balik itu jelas poin-poinnya. Jadi poin-poin itu yang kemudian sudah ada tiket pesawat, terus kemudian sudah ada uang perjalanan, sudah ada kemudian uang makan, hotel dan lain sebagainya. Itu jelas di APBDes. Nah, Pak Rahmansyah ini ingin memberikan namanya uang saku kepada teman-teman Kades. Nah, uang saku itu yang kemudian diberikan teman-teman Kades. Tetapi pada waktu itu karena kita kewalahan dengan harga tiket itu, Pak Rahmansyah putuskan bahwa menanggung semua biaya tiket dengan catatan akan digantikan pada saat uang saku itu akan tergantikan pada saat cair DBH, terus kemudian uang tiket, terus kemudian uang harian. Nah, itu kemudian akan digantikan lewat dari pembiayaan tiket tadi, misalnya. Nah, uang tiket ini kan sekitar pulang balik ya sekitar 7 jutaan lah, 7 jutaan. Nah, ini sudah teranggarkan di APBDes. Sudah teranggarkan. Seharusnya uang dari dana yang dari Pak Rahmansyah, Pak mantan bupati ini adalah uang saku daripada teman-teman Kades. Tetapi karena DBH terus kemudian belum cair, terus kemudian kita susah cari pinjaman duit. Nah, artinya bahwa kita ditolong dengan menggunakan dana dari Pak Rahmansyah itu, dibayarkan tiketnya. Setelah cair DBH baru digantikan uang saku dari Pak Rahmansyah ini. Jadi Pak Rahmansyah niatannya uang saku ke teman-teman Kades. Betul. Itu kemudian digunakan oleh teman-teman Kades sebagai uang tiket. Betul, iya. Seperti itu. Iya. Pertanyaan saya, kenapa sih seorang Rahmansyah Ismail ngasih uang saku ke kepala desa? Kan saya pikir tidak ada masalah kalau teman-teman Kades ini dikasih uang saku. Kan pelanggarannya di mana, kan begitu kan? Artinya kan Pak Bupati ini kalau dia memberi seperti itu, artinya kami ini disayang tuh oleh Pak Rahmansyah. Artinya disayang bukan berarti apa, enggak. Tetapi
selama kami kenalan dengan beliau, dan saya ditahulah pada waktu itu orang yang paling keras betul dengan Pak PJ, paling keras. Tetapi setelah kemudian kita kenal, terus kemudian kita silaturahmi, artinya hubungan itu semakin baik. Bukan berarti saya baik dengan beliau, terus kemudian saya diberi sesuatu, enggak. Tidak sama sekali. Artinya saya tidak diberi Rp1 pun kepada beliau, hanya saya menilai bahwa pribadinya beliau ini baik. Setelah kemudian kami komunikasi, setelah kami persoalan IUP waktu itu, nah beliau mendukung kepada kami untuk menolak IUP yang ada. Saya pikir ternyata beliau ini tidak hanya kemudian memikirkan satu orang saja, tapi memikirkan kita semua yang ada misalnya di wilayah Gresa, di desa Gresa. Nah, itu yang kemudian yang saya pernah alami, dan saya menilai bahwa orangnya baik. Jadi intinya uang saku itu tidak bermaksud politis? Enggak. Enggak ya? Enggak sama sekali. Kan kami di Abdes ini kalau misalnya kita bersikap politis misalnya, kita bersikap politis, kita mau menilai politis uang itu, uang yang disampaikan, uang saku dari Pak mantan Bupati, saya pikir pasti kalau di pilkada pasti kades nanti semua ke Paramansa. Iya. Kan asumsinya kan pasti pasti begitu, seperti itu. Tetapi tidak ada penekanan seperti itu. Tidak ada penekanan bahwa saya kasih duit terus kemudian pilih saya, enggak. Bahkan tidak ada pembahasan politik. Tidak ada sama sekali. Iya. Bahkan kami disampaikan Pak Kades fokus saja kerjanya, enggak usah urus yang lain, enggak usah urus politik, enggak usah urus ini, enggak ada sama sekali. Saya pikir itu. Berarti mungkin Pak Rahmansyah ini rasa senang ya? Iya. Rasa senang, rasa terima kasih sama kepala desa, kemudian dia. Ya, pada intinya beliau tidak kikir lah terhadap teman-teman Kades. Iya. Oke Pak Kades, ditahan dulu, sebentar kita lanjut, kita rehat sejenak. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih bersama dengan Kepala Desa Gresa, Ketua Abdesi Kabupaten Morowali, Bapak Asnan Asad di Halo Morowali. Pak Kades, ada cerita yang beredar di media sosial, bahkan di masyarakat kita, bahwa teman-teman kepala desa waktu BIMTEK di Jakarta itu terlantar. Itu ceritanya bagaimana? Jadi kalau bicara soal terlantar ini, saya pikir tidak ada kades yang terlantar. Nggak adalah. Sampai saya menelpon ke teman-teman yang dimaksud foto beredar itu. Iya, ada foto beredar, tidur-tiduran di ini. Ya, tidur di pelataran hotel. Saya nelpon sama beliau, saya tanya apakah betul itu. Beliau konfirmasi ke saya tidak betul, hanya sekedar tidur saja, kemudian difoto. Tapi kan teman-teman ini upload, upload. Nah, waktu itu saya menyampaikan kepada teman-teman Kades bahwa ada hotel 10 kamar yang kemudian kita urus untuk bisa diinap oleh teman-teman Bumi Realita Ponda. Karena memang pada waktu itu tidak sinkron pemesanan tiket dengan check out di hotel. Iya. Jadi kita nambahnya satu malam. Nah, satu malam itu saya bicara dengan. Memang hotel di booking berapa hari? Di booking sejak dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Lewat. Ya, sampai tanggal 11 jam 12 siang harus check out. Check out. Sementara tiket di booking tanggal 11 waktu itu karena keadaannya mendadak, di booking itu sudah tidak bisa berangkat di tanggal 11. Terpaksa tambah 1 hari di hotel. Terpaksa kita harus nambah 1 hari bil hotel. Sampai tanggal 12. Nah, tanggal 12 itu tentu kami menambah, dan Pak Kades menyampaikan kepada seluruh teman-teman Kades bahwa nambahnya ini 650 atau 600.000 rupiah per kamar. Iya. Nah masing-masing Kades dan ketua BPD ini kan 1 kamar. Jadi dibagi 2 uangnya itu. 350 misalnya. 350. Nah
teman-teman Kades di Bungku Timur, terus kemudian di mana? Di Bungku Tengah, di Bahodopi, Bungku Pesisir, itu tidak mempersoalkan itu. Tidak mempersoalkan. Saya bicara dengan manajemen, mereka menyampaikan 600.000 misalnya. Nah, setelah Pak Kades menyampaikan itu kepada teman-teman, nah, teman-teman sepakat. Ada juga sih yang komplain waktu itu ke saya, komplainnya ke saya. Komplainnya ke saya. Saya bahkan di dalam grup itu kan seringkali membantah pernyataannya Pak Kades. Di grup apa itu? Di grup desa membangun. Grup WA. Ya, grup WA. Seringkali saya membantah itu. Nah, setelah kemudian ada yang tidak dapat kamar, toh ada yang dapat kamar, terus kemudian ada foto-foto yang beredar itu. Nah, kita dengan teman-teman Kades Bahodopi menyediakan kamar 10 kamar untuk teman-teman Bumi Raya. Sampai saya nelpon ke teman-teman Kades Bumi Raya bahwa begini-begini ada kamar. Sudah, dihubungilah Kades Lele waktu itu. Kades Lele yang atur semua kamar itu. Pak Junaidin. Ya. Nah, beliaulah yang atur dengan teman-teman dari Kades Bumi Raya. Artinya tidak ada yang terlantar? Tidak ada. Saya pikir tidak ada. Semua tidur di hotel? Iya. Tidak ada yang kalau terlantar itu tidur di pinggir jalan. Tidak ada yang tidur di emperan? Tidak ada. Tidak ada yang numpuk satu kamar sampai 4 orang, 5 orang? Kalau numpuk satu kamar itu sampai 4 orang tidak ada sama sekali. Nah, intinya tidak terlantar ya? Iya. Jadi isu terlantar itu tidak sepenuhnya benar? Iya, betul. Baik, Pak Kades. Siap. Oke. Selanjutnya Pak Kades, ini baik lagi ke tema BIMTEK tadi. Ada yang beranggapan bahwa kenapa kita harus BIMTEK di Jakarta? Kenapa kepala desa harus BIMTEK di Jakarta? Padahal pematerinya, panitianya, yang tanda tangan di sertifikat, itu orang Morowali juga. Kenapa BIMTEK-nya tidak dibikin di Morowali? Jadi, kalau pertanyaan itu muncul ke kami, BIMTEK ini kan kalau hanya menerima materi, itu bisa saja di Kabupaten Morowali. Iya. Tapi kan ada kunjungan BIMTEK-nya. Kunjungannya kemana saja? Ke Kementerian Dalam Negeri, ke Istana Merdeka. Nah, artinya kalau dilaksanakan di Morowali, saya pun juga sepakat, sepakat. Tetapi coba tanya Kades itu, Kabupaten Morowali, coba tanya kalau mereka mau di Morowali. Masalahnya apa? Nah, saya kurang paham soal masalahnya di mana. Tetapi secara manusiawi, Kades ini adalah pelayan 1x24 jam. Betul. Nah, 1x24 jam, tentu kejenuhan itu ada untuk melayani rakyatnya. Nah, mungkin saja teman-teman kami ini kemudian setelah melayani rakyat, terus kemudian berapa tahun baru BIMTEK dan sebagainya. Saya pikir tidak ada masalah kalau misalnya keluar daerah. Nah, toh itu keluar daerah tidak tidak ada gerakan tambahan. Ada gerakan tambahan. Kita hanya fokus di materi yang disampaikan oleh pemateri yang ada. Bahkan saya bukan tapi karena memang bangga terhadap panitia pelaksana karena pematerinya dari KPK. Oh, ada pemateri dari KPK? Iya, dari KPK. Pematerinya dari KPK, terus kemudian Ditjen langsung dari Kemendagri. Oh, Ditjen Kemendagri ya. Terus kemudian kami 10 orang Kades itu dimasukkan ke Istana Merdeka. 10 orang kepala desa yang dipilih untuk masuk dengan ketua BPD. Dengan 10 orang kepala desa, 10 orang ketua BPD. Kami kepala desa ber-7 orang, BPD 5 orang. Itu dibawa ke Istana. Ke Istana Merdeka. Tapi sebelum itu kami kunjungan ke pabrik Kerawang. Pabrik apa itu? Kan tahulah pabrik di Kerawang ini kan banyak.
ada pabrik sepatu, mobil dan sebagainya. Tujuannya ke situ ngapain? Kita tujuannya dibawa ke sana karena kita juga dari daerah industri. Ya, kita bisa melihat keadaan situasi yang ada di pabrik tersebut. Nah, situasi kita dengan situasi di pabrik di Jakarta itu beda antara langit dan bumi. Saya ambil satu contoh saja, yaitu soal sampah. Sampah. Di Cikarang itu tidak ada satupun puntung rokok yang ada di aspal, di jalan. Di Karawang atau Cikarang? Karawang atau? Ya, Karawang kayaknya. Karawang. Ya. Tidak ada satupun puntung rokok di jalan kita dapatkan. Artinya bahwa ketika kita sandingkan dengan yang ada di Kabupaten Morowali, itu jauh dong, jauh bedanya. Jauh sekali. Karena contoh di Bahodopi sampai Bahamuteve, ini kan sudah mulai sampah di pinggir jalan. Nah, di pabrik tempatnya kami berkunjung itu tidak ada sampah berserakan seperti itu. Jadi pelajaran yang teman-teman kepala desa dan ketua BPD dapatkan dari kunjungan ke pabrik itu apa? Pelajarannya adalah bagaimana peran Pemda menyikapi soal sampah. Terus kemudian bagaimana perannya Kades sebagai pemerintah yang paling bawah untuk menyikapi bekerja sama dengan pemerintah daerah menyikapi soal sampah itu. Soal paling penting adalah soal isu lingkungan. Ya, jadi misalnya kalau tidak ada sinergi antara Pemda dengan pemerintah Kades, tidak ada penggelontoran dana dari daerah untuk menyikapi soal sampah itu, ya ini pasti masih seperti sedia hari ini. Jadi yang paling penting hari ini adalah kami pemerintah desa pun yang paling penting yang berat akan kita laksanakan ketika ada perda soal sampah itu akan dilaksanakan di Bahodopi misalnya atau sampai di Bungku Timur. Yang paling penting adalah memberikan pemahaman ataupun edukasi kepada masyarakat kita untuk memilah sampah kering, basah dan sebagainya. Nah, edukasi ini yang berat nanti ke depan yang ketika itu terjadi, ketika daerah misalnya menganggarkan seperti kayak di pabrik yang kita kunjungi. Nah, baiknya kami menyarankan supaya Pemda, karena ada Kadis Pemdas yang ikut waktu BIMTEK itu, baiknya Pemda Morowali melihat perlu meninjau perda yang diciptakan oleh Kabupaten Karawang atau Cikarang. Jadi itu ilmu yang didapat dari kunjungan ke pabrik. Pabrik itu ya. Artinya kita bisa melihat perbedaan itu, perbedaan antara antara di Jakarta dengan di Morowali. Jadi kayak studi banding juga ya. Iya. Oke, terus ke mana? Ke Istana Negara. Kenapa hanya 10 orang? Karena kan pertama, ini di suratnya Saber Korupsi itu pertama itu kunjungan wisata. Saya sampaikan saja. Kunjungan wisata, terus kemudian tentu kalau menghadap istana kan harus pakai surat dulu. Permohonan untuk kemudian bisa masuk ke istana. Nah, kita itu dipastikan yang bisa masuk itu semuanya peserta BIMTEK. Nah, yang diakomodir adalah hanya 10 orang. Nah, jadi saya disampaikan oleh teman-teman panitia, Pak ini yang diminta istana 10 orang, 6 di Kades, 4 di BPD. Oke, tidak ada masalah. Tidak mungkin kan kita mau paksa, kita mau paksa supaya harus semuanya berangkat. Nah, sementara ini istana. Nah, 10 orang ini yang kemudian bertemu dengan masuk ke gedung KSP. Termasuk Pak Asnan? Iya, saya sendiri. Jadi di dalam Istana Merdeka ada apa? Apa yang didapat dari sana? Kita di istana ini adalah kita menyampaikan apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Morowali.
Jadi yang layani di istana siapa? Yang layani ini adalah salah satu stafnya KSP, Pak Muldoko. Jadi yang teman-teman Kades sampaikan apa? Yang pertama yang saya sampaikan ke beliau adalah soal kasus pertambangan. Itu saya sampaikan. Ya. Ini carut marut pertambangan di Morowali. Yang kedua, soal kegiatan di BTIG. Itu saya sampaikan bahwa perlu ditinjau kegiatannya BTIG itu. Kenapa harus tiba-tiba datang tidak ada AMDAN dan sebagainya. Yang ketiga soal sampah, terus kemudian soal ada kasus-kasus penangkapan, itu kita sampaikan. Penangkapan aktivis. Ya, aktivis. Itu saya sampaikan kepada minimal ini tersampaikan kepada staf presiden. Jadi respon staf KSP itu bagaimana? Akan segera menindaklanjuti. Akan menindaklanjuti. Ya. Semua laporan, semua penyampaian dari teman-teman kepala desa. Termasuk penerbitan IUP di atas penerbitan IUP yang kemudian itu tidak diketahui oleh registrasi Pemda Kabupaten Morowali. Itu yang kita sampaikan. Baik. Berarti tidak hanya sekedar jalan-jalan lihat-lihat istana dong? Tidaklah. Kalau hanya lihat istana, artinya saya sudah pernah ke sana, sudah pernah berfoto ke istana. Tetapi yang paling penting adalah kami menyampaikan apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Morowali. Itu yang paling penting. Ya, positif itu. Iya. Kalau hanya sekedar mau foto-foto, kita tidak perlulah, karena kita sudah pernah berfoto juga di depan istana. Artinya teman-teman kepala desa dengan ke istana itu sudah menyampaikan apa yang menjadi keresahan daripada kita yang berada di Morowali. Betul. Dan saya pikir itu sangat positif. Ya. Baik Pak Kades, kita akan lanjut setelah itu. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap di Halo Morowali, masih ngobrol santai bersama Pak Asnan Asad, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia DPC Kabupaten Morowali dan Kepala Desa Geresa. Pak Asnan Asad ini salah satu kepala desa yang terganteng di Kabupaten Morowali. Beliau ini politisi yang terjun jadi kepala desa. Dan kayaknya 2029 balik lagi ke politik partai. Pak Kades, ini pertanyaan terakhir. Kita mau pilkada 2024, 27 November ya? Iya. Kita pilkada. Pemilihan bupati dan wakil bupati untuk memimpin Morowali di 2024 sampai 2029. Kalau menurut Pak Kades, sosok seperti apa yang pas memimpin Morowali ke depan dengan segala kompleksitas masalah yang ada di daerah? Saya pikir pemimpin yang pas untuk kemudian memimpin Morowali, pemimpin yang tidak terlalu banyak bicara, yang eksekusinya tepat sasaran, yang peduli terhadap rakyat kecil. Nah, sampai hari ini, saya melihat itu ada yang sudah memiliki kategori tersebut, bahwa seperti inilah orang yang kemudian tidak banyak ngomong, terus kemudian eksekusinya tepat sasaran, dan yang paling penting hari ini, ketika apa yang menjadi prioritas di desa itu dieksekusi. Ini yang kami rasakan. Itulah yang kemudian menjadi acuan kami melihat siapa yang harus kami pilih ke depan. Oke. Sebagai rakyat kecil. Pertanyaan terakhir lagi. Menurut Pak Kades, apa yang harus menjadi prioritas pemerintahan ke depan di Morowali? Saya pikir kalau apa yang menjadi prioritas, banyak hal sebenarnya. Salah satunya adalah soal pabrik yang ada di wilayah kita, yang kemudian mesti diatur dengan baik. Industri ya? Ya, industri. Yang kedua soal lingkungan. Ini saya lihat
belum maksimal hari ini. Proses bagaimana lingkungan ini diperbaiki di Kabupaten Morowali. Yang paling penting juga adalah semua masyarakat Morowali ini orangnya cerdas, semua orangnya cerdas. Tidak kita klaim bahwa mereka bodoh, tidak. Mereka sudah tahu apa yang akan mereka pilih hari ini. Dan yang paling penting adalah untuk kemudian menjadi menumbuhkan proses perekonomian. Tentu Pemda harus memperhatikan BUMDes tuh. Tidak hanya sekedar dimodali begitu saja, tetapi kemudian ini dilepas seperti ayam yang kehilangan induknya. Minimal sebenarnya, karena BUMDes ini adalah salah satu penopang ekonomi yang ada di desa. Nah, ini yang kemudian itu dibuatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang skala besar di Kabupaten Morowali untuk diberdayakan 126 BUMDes. Seperti itu ya? Iya. Baik. Pak Kades, ini pertanyaan yang paling terakhir ya. Terakhir betul sudah. Semua orang punya mimpi besar. Apa mimpi besar seorang Asnan Asad? Kalau ditanya soal mimpi, paling penting adalah mimpi saya ini tidak menjadi siapa-siapa sebenarnya. Hanya ingin mau menjadi pelayan dan pelaku yang baik terhadap rakyat kecil. Itu saja. Ya. Baik, ini yang paling terakhir. Serius sudah. Terakhir serius ini. Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Morowali, terjamin tidak bahwa kepala desa akan netral dalam pilkada nanti? Artinya kami sebagai ketua, seperti kami ini kan barusan disurati oleh Bawaslu bahwa harus netral. Yang jelasnya sebelum disurati, kami tahu diri ini sebagai kepala desa. Sangat paham soal itu. Dan pada intinya, sebagai ketua APDESI, saya beberapa kali menyampaikan kepada teman-teman kepala desa. Kades, kalau ada pilihan politiknya, silakan saja. Tetapi jangan ikut berkampanye sesuai surat PKPU. Sesuai aturan KPU. Kita harus netral. Terus kemudian biarkan orang yang tidak punya sangkutan seperti kita itu berkampanye, kita tetap netral aja. Tidak usah kesana kemari, mempublis sesuatu untuk kemudian dan pada akhirnya itu kita yang akan mendapat musibah itu. Jadi netral ya? Kami tetap netral. Sebelum Pak Bung Gaf datang ke saya, itu sudah satu tahun, satu bulan kemudian, itu saya sudah menyampaikan kepada teman-teman Kades. Bahwa kita harus netral, tidak boleh harus mendukung siapa. Yang jelasnya secara politik tentu kami juga punya pilihan politik dong. Nah, kami milih siapa, tentu orang yang paling terbaik menurut kami, itu yang paling penting. Oke Pak Kades. Baik netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kita hari ini bersama dengan Ketua APDESI, Kepala Desa Giresa, Pak Asnan Asad, di mana Pak Kades menjelaskan tadi bahwa Pak Rahman Said tidak hadir di saat acara resmi BIMTEK kepala desa di Jakarta. Adapun pertemuan-pertemuan makan bareng antara kepala desa bersama Pak Rahman Said Ismail itu adalah di luar agenda BIMTEK. Itu Pak Rahman Shah berinisiatif mengundang kepala desa untuk bertemu dan makan bareng. Kemudian soal sumber anggaran daripada pelaksanaan BIMTEK di Jakarta, menurut penjelasan Pak Asnan, itu berasal dari dana bagi hasil atau DBH. Panitia pelaksana BIMTEK tersebut sudah jelas disampaikan oleh Pak Asnan tadi adalah LSM Sabar Korupsi bekerja sama dengan APDESI dan APBEDNAS, Asosiasi Pemerintahan Desa dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa. Baik, kami yang berbincang, Anda yang menyimpulkan. Mudah-mudahan tidak salah menyimpulkan. Baik, Pak Asnan, di Halo Morowali seperti biasa ada tradisi, di mana di setiap akhir obrolan, narasumber itu diberi kesempatan, diberi mic sepenuhnya untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup.
kepada netizen kita. Bisa juga dalam bentuk simpulan dari apa yang kita bahas. Intinya saya serahkan mic kepada Pak Asnan untuk menyampaikan closing statement-nya kepada netizen kita. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama, saya ingin menyampaikan dan meluruskan terkait persoalan isu-isu yang kemudian berkembang di wilayah Kabupaten Morowali. Saya hanya ingin menegaskan bahwa isu itu tidak betul. Terus kemudian kami berangkat murni untuk bimbingan teknik, tidak ada gerakan tambahan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah apa yang kami dapatkan di Batavia atau di Jakarta terkait persoalan BIMTEK, itu masalah-masalah yang kemudian ada di Morowali kami sudah sampaikan di Istana Merdeka bahwa seperti ini kompleks persoalan di Kabupaten Morowali, dan itu yang akan menindaklanjuti daripada staf kepresidenan. Nah, yang paling salah penting juga adalah minimal pemberangkatan kami di Jakarta ini adalah untuk bagaimana kami bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kami. Yang kedua adalah bisa menata Morowali dalam skala kecil, yaitu di desa, dengan lebih baik ke depan. Cukup sekian mungkin dari kami. Aura kasih makan manggis. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, netizen yang budiman, sebuah closing statement yang luar biasa dari Pak Asnan Asad, sekaligus menandakan bahwa perjumpaan kita kali ini berakhir sudah. Mudah-mudahan apa yang kami bahas ini bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi kami yang berbincang, Anda yang menyimpulkan. Baik, dari kantor desa Giresa, Kecamatan Bungku Timur, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Pak Asnan, terima kasih atas waktunya yang luar biasa. Sukses selalu. Amin. Siap. Baik, netizen yang budiman, saya Gap, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.